Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Puji Astuti dari kelas 4 BP Pendidikan Agama Islam dengan nomor NPM 23106311100037. Di sini saya akan menjawab UTS Filsafat Pendidikan Islam. Nomor 1, filsafat pendidikan Islam yaitu cara berpikir yang memandang filsafat sebagai integral dari pengembangan totalitas manusia yang termasuk aspek spiritual, moral, dan intelektual. Di madrasah dan pesantren, filsafat mempengaruhi praktik pendidikan dengan menekankan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum dan metode pengajian. Contoh, di pesantren mengaji Al-Quran tidak hanya berfokus dengan hafalannya saja, tapi juga memahami makna dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, nomor 2, perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Filsafat pendidikan Islam berarak pada ajaran agama dan bertujuan membentuk karakter moral siswa, sedangkan filsafat pendidikan Barat lebih bersifat sekuler dan rasional. Kelebihan filsafat pendidikan Islam adalah integrasi nilai-nilai spiritual dalam pendidikan, sedangkan kekurangannya mungkin terbatas dalam pendekatan ilmiah. Sebaliknya, filsafat pendidikan Barat menawarkan pendekatan kritis dan analisis tetapi seringkali kurang memerhatikan aspek spiritual. Selanjutnya, nomor 3, karakter kerja filsafat pendidikan Islam. Nomor 1, hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan dalam konteks Islam? Yang kedua, ada manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, memahami peran siswa dan pendidik. Selanjutnya, kurikulum. Materi yang diajarkan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir ada evaluasi. Penilaian yang mencerminkan tujuan pendidikan Islam. Dan selanjutnya nomor 4, modernisasi pendidikan Islam. Dalam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan Islam, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran sambil tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual. Contohnya, penggunaan platform digital untuk pembelajaran Al-Quran yang interaktif dapat menarik minat siswa tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, nomor 5, urgensi filsafat pendidikan Islam dalam membentukan karakter siswa. Filsafat pendidikan Islam berfungsi untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Hal ini mengontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dengan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki integras moral. Yang selanjutnya nomor 6, pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam ada beberapa. Yang pertama, pendidikan holistik, mengintegrasikan aspek spiritual dan akademis. Dan yang kedua, pendekatan
kontekstual, menyesuaikan materi dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan spirisipatif, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Soal yang terakhir, nomor 7, merancang program pendidikan integratif. Program pendidikan yang mengintegrasikan akhlak manusia dan hakikat pendidikan harus mencakup komponen utama seperti 1. Kurikulum berbasis nilai-nilai Islami, dan yang selanjutnya metode pembelajaran interaktif. Selanjutnya ada evaluasi berbasis proyek, dan terakhir kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong pengembangan karakter. Maaf, ada nomor 8 ya. Nomor 8 yang terakhir, saya akan menjawab peran filsafat pendidikan Islam dalam moderatitasi pendidikan. Filsafat ini dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dengan menekankan keadilan sosial dan aksesibilitas bagi manusia kalangan. Contohnya, implementasi dalam program beasiswa untuk siswa kurang mampu di pesantren atau di madrasah, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa didiskriminasi. Itu yang saya bisa jawab untuk UTS Filsafat Pendidikan Islam. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.